Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hendika Saputra dengan NPM 233110054 dari kelas 4C Fakultas MIPA Prodi Farmasi. Di video ini saya akan membahas tentang pembuatan produk steril berdasarkan pedoman CPOB atau cara pembuatan obat yang baik, edisi tahun 2018. Berikut poin-poinnya. Lanjut, produk steril sangat istimewa karena langsung berhubungan dengan bagian dalam tubuh, sehingga harus bebas dari mikroba dan bahan toksis. Pedoman CPOB memberikan perhatian khusus pada proses pembuatan produk steril, terutama pada pengendalian bioprudent dan persyaratan yang lebih ketat untuk produk yang dibuat secara aseptis. Perbandingan dengan CPOB edisi sebelumnya, yaitu tidak ada perbedaan prinsip antara CPOB edisi 12 dan 2018. CPOB 2012 telah mengalami perubahan signifikan dibanding edisi 2006, terutama pada persyaratan fasilitas produk steril dan pembuatan salep mata. CPOB 2012 dan 2018 sangat menekankan pengendalian bioprudent sebelum dan sesudah sterilisasi, serta melarang penggunaan sinar UV untuk sterilisasi. Lanjut ke bioprudent. Bioprudent adalah jumlah mikroorganisme pada suatu produk sebelum sterilisasi. CPOB sangat memperhatikan bioprudent karena terkait dengan efektivitas produk sterilisasi. Lanjut, persyaratan umum pada produk steril. Yang pertama, produk steril harus bebas dari mikroba dan bahan toksis. Kedua, pembuatan produk steril harus memenuhi persyaratan khusus untuk meminimalkan risiko pencemaran mikroba, partikulat, dan hidrogen. Proses pembuatannya juga harus mengikuti prosedur yang ketat karena risiko yang tinggi seperti sepsis. Nah, terdapat dua proses pembuatan produk steril. Yang pertama, sterilisasi akhir, dan yang kedua, proses aseptis. Kita lanjut ke yang pertama, sterilisasi akhir, di mana produk disterilkan setelah berada dalam kemasan akhir, biasanya dengan pemanasan. Lanjut ke proses aseptis, yaitu digunakan untuk produk yang tidak tahan panas dengan semua tahapan produksi dilakukan secara steril. Lanjut, jenis sertifikat CPOB untuk produk steril. Terdapat berbagai sertifikat CPOB tergantung pada jenis sediaan obat seperti volume kecil atau SPV, volume besar LVP, antibiotik, dan beta-laktam. Lanjut pada jaminan sterilitas. Yang pertama, produk dengan sterilisasi akhir memiliki jaminan sterilitas yang lebih tinggi. Produk dengan proses aseptis mengandalkan validasi proses aseptis atau media free untuk jaminan sterilitas. Badan POM juga tidak akan memberikan sertifikat CPOB jika validasi proses aseptis belum dilakukan. Lanjut, kita ke tipe kontak. Pertama, viable. Terdapat bakteri, jamur, spor. Lanjut, partikel non viable, ada debu dan serat. Lanjut ke endotoksin, zat virogenik yang sukar dihilangkan dan hanya bisa dihilangkan dengan metode sterilisasi panas kering. Untuk virus, ukurannya sangat kecil dan sulit dihilangkan dengan filtrasi. Terdapat beberapa sumber kontaminasi, yang pertama dari lingkungan atau udara. Sumber kontaminan utama memerlukan persyaratan ruangan yang ketat. Personel, manusia dapat membawa berbagai jenis bakteri. Mesin dan peralatan permukaan yang tidak halus dapat menjadi tempat berkembang biaknya bakteri. Terdapat persyaratan CPOB 2018. Prinsip kerja personel, bangunan dan fasilitas,
peralatan, sanitasi, air, proses pengolahan, sterilisasi, filtrasi, penyelesaian produk, dan pengawasan mutu. Nah, kita ke klasifikasi ruangan bersih. Pertama, ruangan diklasifikasikan berdasarkan jumlah partikel dan kondisi operasional atau non-operasional dan operasional. Lanjut ke kelas A, area untuk kegiatan beresiko tinggi seperti pengisian aseptis. Ke kelas B, lingkungan latar belakang untuk zona kelas A. Kelas D, area bersih untuk tahap proses pembuatan yang mengandung risiko lebih rendah. Kelas D, area untuk penanganan komponen setelah pencucian dan sebelum sterilisasi. Sistem tata udara. Setiap kelas ruangan memiliki persyaratan suhu, kelembapan, jenis filter HEPA, dan pertukaran udara per jam yang berbeda. Kelas A memerlukan aliran udara laminar dengan kecepatan tertentu. Kelas B, C, dan D memerlukan pertukaran udara minimal 20 kali per jam. Bangunan dan alur proses. Bangunan harus didesain sesuai dengan alur proses produksi untuk mencegah kontaminasi. Alur material dan personel harus terpisah untuk menghindari persimpangan. Koridor tamu diperlukan untuk pengawasan dari luar ruangan produksi. Penggunaan passbox dengan sistem interlock transfer file. Kita ke konstruksi bangunan. Pertama, harus kedap udara, permukaan licin, mudah dibersihkan dan disanitasi. Yang kedua, menggunakan material khusus seperti gantry panel, tidak boleh menggunakan batu bata atau tembok biasa. Pipa harus tahan korosi dan suhu tinggi dengan sambungan yang tepat. Lanjut ke kualifikasi ruangan. Sebelum digunakan, ruangan harus terkualifikasi dengan hasil stabil selama 5 hari berturut-turut dalam kondisi non-operasional menggunakan alat penghitung partikel portabel, pengukuran kecepatan udara, pola aliran udara, dan integritas filter HEPA. Pemantauan ruangan bersih dilakukan secara rutin selama proses produksi. Pemantauan partikel variabel atau mikroba menggunakan cawan papar, kontak plate, dan air sampel. Persyaratan jumlah mikroba untuk setiap kelas ruangan. Lanjut ke ruang ganti pakaian. Didesain sebagai outlook dengan sistem interlock. Direkomendasikan jalur masuk dan keluar yang terpisah. Fasilitas pembersihan dan sanitasi tangan. Untuk personil harus dipilih dengan seksama, disiplin, dan tidak mengidap penyakit menular. Standar hygiene per orang dan kebersihan yang tinggi. Penggunaan pakaian steril bahkan double layer untuk kelas A dan B. Kita lanjut ke material dan pembersihan. Material yang dibutuhkan tidak boleh masuk ke ruangan steril. Pembersihan menggunakan vakum dan lap bebas serat. Tidak boleh menggunakan sapu. Cukup sekian penjelasan singkat mengenai proses pembuatan produk steril. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penggunaan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.